PA kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur boleh bersama-sama kembali di dalam acara PA ini, melanjutkan akan studi dari firman-Mu. Beri kami hikmat, pengertiannya Tuhan, supaya setiap ayat, setiap kata yang kami pikirkan, kami renungkan, boleh sungguh mencerahkan hati pikiran kami, karena firman-Mu itu hidup, dan menghidupkan kami, menerangi hati pikiran kami. Kami khusus bersyukur ya Tuhan, bersuka cita bersama dengan Ibu Yuli yang merayakan ulang tahunnya. Tuhan berkati dia, tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat. Yang khususnya kami berdoa Tuhan untuk pemulihan dari operasi kakinya. Kami berdoa Tuhan pimpin operasi telah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan boleh berlangsung dengan cepat dan tumbuhnya boleh kembali normal. Dia boleh kembali berjalan, bergerak seperti sedia kala tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan lindungi dia, dan biar di tahun yang baru ini, Tuhan juga boleh memakai dia lebih heran lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara PA kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama melihat ya Lukas 11 hari ini. Tema kita adalah peperangan rohani, ya. Lukas 11. Kita akan baca ayat pertama sampai ke-4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa Yesus. Dan begitu sungguh-sungguhnya dan rajinnya dia berdoa, sampai murid-muridnya itu tergerak ya. Ajarkan kami dong berdoa ya. Jadi sebetulnya yang mau disampaikan oleh Lukas adalah Yesus adalah teladan seorang yang tekun berdoa. Saudara bayangkan dia adalah Allah sejati ya. Memang dia manusia sejati tapi dia Allah sejati. Sebetulnya Yesus tidak perlu rajin-rajin amat berdoa oleh sebab dia Allah sejati ya. Dia bisa selalu mendapatkan ya kan, dia bisa selalu menopang kemanusiaannya. Tetapi di sini kita melihat Lukas mencatat bagaimana Yesus bergantung pada Bapa. Dia bergantung kepada kuasa Roh Kudus dan dia suka bersekutu dengan Bapa. Di sini kita belajar doa itu bukan sekedar minta karena perlu, ya kan? Sebetulnya kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia Allah sejati, dia bisa menyediakan semua yang sisi manusianya perlukan. Tapi doa itu memang adalah sukacita bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang sesudah orang meminta segala sesuatu kepada Tuhan, dia senang aja ngomong sama Tuhan begitu ya. Jadi itu loh doa. Doa itu adalah fellowship with God. Persekutuan dengan Tuhan. Jadi nggak semata-mata, oh tunggu saya ada keperluan, baru saya menghadap Tuhan. Enggak. Memang kita suka menghadap Tuhan, kita senang berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, dan sebagainya. Ya, kita senang bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah menggambarkan kehidupan doa Yesus. Sehingga salah seorang muridnya, saudara sekalian, ketika melihat Yesus berdoa, mungkin dia melihat ya, wah ini sungguh-sungguh sekali ya guru kita berdoa. Dan luar biasa ini ya, kok bisa demikian? Tergerak begitu. Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, memang setiap rabi biasanya mengajarkan murid-muridnya doa yang simpel, yang sederhana untuk diulang-ulang ya. Jadi ingat doa ini. Jadi setiap rabi itu ada doanya. Nah, Yohanes Pembaptis juga mengajarkan doa sederhana kepada murid-muridnya. Ya. Jadi mungkin doanya ya, kira Tuhan, terima kasih doa hari ini, ampuni kesalahan kami, berkati kami sepanjang hari ini, cukupkan kebutuhan kami. Mungkin seperti itu. Ya kan? Intinya setiap rabi mengajarkan murid-muridnya satu doa singkat, ya, ciri khas rabi itu begitu kan ya, yang bisa diulang-ulang, mudah diingat begitu loh. Termasuk Yohanes Pembaptis. Dan murid-murid Yesus tentunya mereka juga bangga punya Yesus sebagai guru ya, sebagai rabi mereka. Mereka juga minta dong, ya kan?
Tuhan, ajarkan kami juga berdoa dong. Semua rabi punya doanya begitu ya. Yohanes Pembaptis ada doanya. Nah, kami apa doanya engkau? Gitu kan? Maka Tuhan Yesus memberikan kepada mereka yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya, the Lord's Prayer. Begitu ya. Doa yang Tuhan ajarkan. Atau sebetulnya ada seorang penafsir mengatakan mungkin lebih cocok disebut disciples prayer ya, doa seorang murid. Karena diberikan atas permintaan seorang murid. Saudara, kita melihat di dalam Lukas ini sebetulnya dicatat doa Bapa kami yang juga dicatat dalam Matius 6. Tapi seperti yang saya bacakan tadi, mungkin Bapak Ibu juga menyadari, kok lebih pendek ya? Ya kan? Kok lebih pendek begitu loh. Sehingga kan orang bertanya, sebetulnya ini adalah sekali saja Yesus ngajarkan murid-muridnya berdoa, atau memang beberapa kali, kok beda sekali begitu ya. Yang satu Bapa kami yang di sorga, Matius. Yang Lukas, Bapa. Datanglah kerajaanmu, ya sama begitu kan ya. Tapi di Lukas nggak ada, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Meskipun tentunya ya, itu ada terimplikasi, tapi nggak disebutkan, nggak dicatat di Lukas. Langsung kepada berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya, ya kan? Dan yang hilang itu apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan bawa kami dalam pencobaan, ada. Tapi lepaskan kami dari jahat itu tidak ada. Sehingga orang bertanya, apakah sebetulnya Yesus cuma mengajarkan satu kali, cuma dicatat berbeda, tergantung informasi yang tersedia untuk Matius dan Lukas. Karena saya percaya seorang guru itu memang biasa mengulangi pengajaran yang sama dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Jadi murid-murid juga bukan seorang yang ingat begitu ya, mereka nggak mencatat. Jadi bisa saja dan sangat mungkin Yesus mengajarkan mereka lebih dari satu kali. Dan intinya tuh sama, cuman kata-katanya itu beda ya. Sehingga kita belajar di sini, doa Bapa kami itu adalah sebuah pola. Sebuah pola bukan mantra. Ingat itu saudara sekalian ya. Ada orang menjadikan doa Bapa kami mantra. Mantra itu begini, oh kamu ini barusan berbohong ya, salah. Oke, doa Bapa kami 10 kali. Bapa kami yang surga dikuduskan namamu. Itu mantra begitu ya. Kita melihat ini sebuah pattern. Sebuah pattern, sebuah pola untuk kita ikuti, bukan mantra, kata-katanya itu magic gitu loh. Mesti diulangi. Bukan. Karena buktinya apa? Di Matius dan Lukas itu banyak bedanya. Tapi polanya sama. Mulainya dengan Bapa, ujungnya dengan kebutuhan rohani. Lepaskan kami dari pencobaan. Atau jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Polanya kan sama. Tapi detail kata-katanya bervariasi. Doa Kristen itu adalah sebuah pola. Kita mulai dengan Tuhan, baru kita bicara kebutuhan kita. Itu bukan sebuah mantra, pokoknya nggak peduli apapun polanya, kata-katanya kamu mesti ikuti secara detail. Kalau kamu meleset aja kata-katanya, wah kamu nggak diberkati Tuhan. Bukan. Ya, iman Kristen, ya khususnya kita ya dari reformasi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, ya kan? Mu itu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, begitu kan? Jadi Tuhan, 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 begitu loh. Pertama. Baru kemudian berikanlah kami pada hari ini, maka kami semuanya ampunilah kesalahan kami, begitu kan? Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jadi ini pola. Demikian pula kita biasa berdoa juga ya. Selalu menyapa Tuhan, Bapa yang di sorga. Kita mengucap terima kasih. Kita mengakui dosa kita, begitu kan? Baru kita minta. Kita memang tidak harus mengikuti kata-katanya. Ya. Dan bahkan saudara sekalian, justru setiap anak Tuhan itu kan bicara secara personal kepada Bapa di sorga ya. Artinya setiap orang mestinya kata-katanya nggak sama. Bayangin kita punya 3 anak ya. Tiga-tiganya pagi-pagi ngomongnya sama. Papa Mama, hari ini makan apa? Saudara, anak kedua ngomongnya sama, anak ketiga ngomong sama. Apa tidak serem rumah tangga itu? Ya kan? Jadi saya yakin doa itu bukan diikuti kata-katanya, tetapi polanya. Ya. Seorang bapak gereja bernama Cyprian mengatakan begini, doa apa yang lebih berkuasa di hadapan Bapa selain daripada doa yang keluar dari mulut anak Allah? Yang diajarkan ya. Maksudnya diajarkan oleh anak Allah. Jadi yang Cyprian maksudkan adalah tirulah pola doa Bapa kami. Ya, bukan sekedar, aduh,
kita sudah doa sekali, kita doa 10 kali lah, makin banyak makin mantap begitu kan. Bukan saudara sekalian ya. Tetapi maksudnya kita belajar berdoa seperti yang Yesus ajarkan polanya ya, polanya. Nah, saudara sekalian, doa Bapa kami kan simpelnya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah aspek vertikal, yaitu masalah Tuhan ya, urusan Tuhan, ya kan, nama Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan, begitu kan. Satu lagi aspek horizontal, kebutuhan kita, makanan, begitu kan ya, pengampunan dosa, kemudian juga kelepasan dari yang jahat, kelepasan dari pencobaan. Ya, jadi ada 2 aspek dari doa Bapa kami. Nah, kita akan melihat secara cepat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena memang ini adalah suatu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan setiap kata itu, setiap statement itu mengandung kebenaran yang sangat berlimpah ya. Kita melihat dengan istilah Bapa. Saudara, panggilan Bapa ya, kita memanggil Bapa itu kepada Tuhan, itu menyatakan 3 kebenaran. Yang pertama itu berarti kita datang sebagai anak. Kita datang sebagai anak. Ya, jadi ini adalah satu ciri khas iman Kristen. Kita anak-anak Allah. Ya, kita anak-anak Allah. Dan alasan kita menjadi anak-anak Allah adalah karena Yesus. Sekali lagi kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dan ini adalah suatu privilege. Oleh sebab ini bukan satu istilah yang umum ya. Saudara lihat misalnya orang-orang yang bukan Kristen begitu kan. Bagaimana mereka menyapa Allah mereka. Setahu saya nggak ada yang manggil Allahnya Bapa. Ini betul-betul ada pernyataan dari Yesus Kristus sendiri. Anak Allah sendiri. Ya kan? Yang mengajarkan setiap orang percaya, pengikutnya itu memanggil Allah sebagai Bapa. Ya. Jadi setiap kali kita menyebut Tuhan, menyapa Tuhan dalam doa dengan Bapa, kita menyatakan kita ini anak. Yang kedua, kita terimplikasi kita itu mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kenapa? Karena tanpa Yesus, orang tidak bisa jadi anak-anak Tuhan. Hanya melalui Yesus kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan juga di dalam istilah Bapa, kita percaya. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, kita percaya Tuhan pasti memberi kita terbaik seperti seorang bapa di dunia memberi kepada anak-anaknya. Seperti Yesus katakan di dalam Lukas, begitu kan? Siapakah di antara kamu ya memberikan anaknya, ya kan? Ular kepada anaknya kalau anaknya minta ikan. Lalu siapa di antara kamu ya? Misalnya kalau kita lihat di bagian lain juga. Jika ia minta telur, akan memberikan kepada kalajengking. Ya kan? Bapa di dunia yang tidak sempurna, Yesus bilang, jika kamu yang jahat. Bapa di dunia aja yang tidak baik begitu ya, tidak sempurna ya. Itu bisa memilih, ini jangan kasih anak ya. Ini kasih anak. Saudara, ada seorang bapak yang dalam dunia usaha ya dia. Lalu kemudian saya bertanya, Pak, nanti usaha Bapak ingin anak teruskan ya. Saudara, dia mengatakan nggak mau. Saya nggak mau anak saya meneruskan usaha saya. Karena usaha saya banyak berurusan dengan hal-hal yang, wah kalau tidak hati-hati itu, moralitas itu bisa hilang, iman itu bisa hilang. Ini bukan satu dunia yang saya rasa aman buat anak-anak. Saya sudah menekuni dunia ini, berurusan dengan orang-orang semacam itu puluhan tahun. Dan Tuhan melindungi saya. Tapi saya kira tidak bijaksana anak saya mengambil. Saudara bayangkan, seorang bapak yang bisa mewariskan profesi dan koneksinya ya kepada anaknya pun, dia pikir-pikir, ini nggak baik buat anak saya. Jadi ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita sungguh percaya 100%. Setelah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jawaban yang Tuhan berikan, itu adalah the best. Karena itu yang Bapa inginkan bagi kita anak-anaknya. Saudara, istilah Bapa bagi Tuhan ya itu sangat langka dalam perjanjian lama. Kalau dicari-cari sih ada. Ya, tetapi sangat langka. Jadi boleh kita katakan istilah ini unik bagi kita orang percaya pada zaman perjanjian baru. Dan juga boleh kita katakan istilah ini unik Kristen ya di tengah ribuan agama di dunia.
Jadi betapa indahnya ya. Memang bukan sebuah peraturan, saudara dan saya kalau berdoa harus mulainya dengan Bapa. Ya kan, kita bisa mulai dengan Tuhan, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, Tuhan. Itu adalah kebebasan. Karena sekali lagi, Tuhan tidak memberikan kata per kata seperti mantra, begitu ya. Dia memberikan pola. Tapi tidak bisa disangkali, saudara sekalian, kalau kita terbiasa memanggil Allah sebagai Bapa, kita langsung diingatkan, begitu ya, ketika menyapa dia, Bapa di surga, atau Bapa, begitu ya. Bahwa kita ini anak. Bahwa Yesus itu adalah alasan kenapa kita bisa jadi anak Allah. Dan kita percaya, apapun yang Bapa berikan, itu yang terbaik. Seperti bahkan kita, Bapa di dunia ini, ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Berikutnya dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara sekalian, nama Tuhan itu adalah reputasinya di antara bangsa-bangsa. Memang Shakespeare pernah berkata, apalah artinya sebuah nama? Tapi itu Shakespeare. Bagi orang Kristen, nama Tuhan itu sangat penting dan reputasi Tuhan itu sangat penting. Artinya setiap orang Kristen juga harus waspada tindakan dan kata-katanya. Jangan sampai nama Tuhan dihina. Jangan sampai reputasi Tuhan itu dianggap buruk di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika kita berdoa dikuduskan namamu, kita sedang berdoa, Tuhan jadikan hidup saya membawa reputasi yang baik dan mulia bagi nama Tuhan. Sehingga waktu orang melihat tingkah laku saya dan mendengarkan kata-kata saya, mereka bisa berkata, ya pantas sih orang Kristen ya. Jadi memang seperti itu ajarannya. Seperti itu Tuhannya. Biarlah melalui perkataan perbuatan kita, orang memuliakan nama Tuhan. Itu doa kita. Jadi sebetulnya waktu kita berdoa, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita sedang berdoa, Tuhan pakailah hidupku untuk memuliakan namamu. Jadi sebetulnya ini juga doa menyebut Tuhan memang ya, tapi ada implikasi juga buat kita sebetulnya. Bukan kita berdoa, Tuhan urusin namamu sendiri ya, dimuliakanlah, dikuduskanlah namamu. Bukan, saudara sekalian, ini ada hubungan dengan hidup kita sebetulnya ya. Jadi doa ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Saya tahu memang ungkapan yang dalam bahasa Inggris itu sangat umum ya. Waktu saya melayani juga ya di Amerika, sangat biasa sekali orang-orang Kristen yang saya tahu ya memang beribadah. Tapi kadang kalau terkejut suka ngomong begitu ya. Oh my God, begitu kan ya. OMG begitu ya. Saya kira ketika kita bertumbuh ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih lebih sensitif loh sama nama Tuhan. Ya. Meskipun itu dilakukan orang-orang Kristen yang kita kenal baik ya, dan mereka orang Kristen yang udah lama begitu ya, mereka juga. Tapi saya kira sangat terganggu ya kita kalau mendengar, masa sebegitu murah sih nama Tuhan buat kejutan ya. Nama Tuhan tuh kudus begitu ya. Jadi pakailah ungkapan lain kalau terkejut begitu ya. Jangan menggunakan nama Tuhan. Itu saya kira kita semakin kenal Tuhan, semakin mengalami segala kebaikan Tuhan ya. Dia Bapa kita di sorga, kita semakin jaga gitu loh nama Tuhan. Ya kan? Kita lebih hati-hati, nggak jadi casual gitu ya. Ya kita akrab, kita panggil Allah tuh sebagai Bapa, Aba begitu ya. Tapi ingat, di Matius kan juga dicatat, yang di sorga. Artinya sedikit banyak ada jarak dong. Iya kan? Ada respect begitu loh. Kita tidak akan menggunakan nama mama kita kan? Kita nggak akan orang suka orang mendengarkan orang lain menggunakan nama papa kita sebagai kata-kata kejutan begitu kan? Saya kira kita akan tersinggung begitu kan? Nggak bisa begitu. Orang tua saya ada kekurangan tapi nggak boleh namanya dipakai seperti itu. Apalagi Tuhan kita yang sempurna. Tentu saja doa ini mengajar kita yang kedua juga bersikap serius dan hormat ya ketika kita bicara tentang Tuhan. Ya kan? Jadi ya ini ketika kita mulai bicara tentang Tuhan, kita juga menaruh sikap hormat, menaruh sikap serius, kita bisa tarik batas begitu ya. Hal beginian boleh dibercandain. Kalau sudah begini kita jangan bercanda. Begitu kan? Nah, itu adalah orang yang dewasa rohaninya ya. Dia tahu di mana nama Tuhan, melibatkan nama Tuhan. Nah, itu kita harus mempunyai sikap yang istimewa yang berbeda ya dari sikap-sikap casual kita sehari-hari. Dan tentunya ketika kita berdoa Tuhan dikuduskan namamu ya kita mendengarkan firman-Nya dengan penuh perhatian. Artinya memang ya kita sangat menghormati Tuhan.
namanya, begitu namanya kudus kita junjung tinggi, sehingga ketika disebut firman Tuhan, Tuhan berbicara, kita sungguh-sungguh mendengar. Kita memperhatikan. Ya, itu artinya kita menghormati nama Tuhan. Ya. Jadi kita punya sikap respect kepada apa yang Tuhan katakan. Dan tentunya implikasi berikutnya adalah yang paling penting adalah menjaga kemurnian hidup kita. Karena ingat, saudara sekalian, orang selalu menentang iman Kristen itu. Yang pertama yang mereka serang itu orang Kristen punya kelakuan. Saya belum pernah menemukan ya, ada orang menolak kekristenan, dia sebut nomor satu adalah sifat Yesus. Nggak ada, saudara sekalian. Ya. Selalu kalau mereka mau menyerang kekristenan itu, nomor satu yang diserang itu adalah kesaksian hidup orang Kristen. Ya kan? Demikian pula ada orang yang menyerang gereja. Udah nggak usah gereja lagi. Selalu nomor satu yang dikutip itu adalah tingkah laku kata-kata orang di gereja. Nah, itu sebabnya ketika kita berdoa dikuduskan namamu, kita diingatkan ya, supaya Tuhan tolong saya boleh menjaga kemurnian hidup, supaya jangan gara-gara saya nama Tuhan dihujat. Begitu kan? Jangan gara-gara saya nama Tuhan dihina. Sebaliknya biarlah karena saya melihat tingkah laku saya, nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini doa kita, saudara sekalian, ya, dalam dikuduskan namamu. Kemudian datanglah kerajaanmu. Ya. Saudara, kerajaan Allah artinya simple, yaitu Allah memerintah sebagai raja. Apa yang kita minta di dalam doa ini sebetulnya? Di dalam doa ini kita meminta supaya peraturan Tuhan dilaksanakan di seluruh dunia. Ini perhatikan saudara sekalian ya. Kalau kita berdoa, raja datanglah kerajaanmu, artinya apa? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Allah sendiri. Allah sebagai raja. Ya, jadi number one itu kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. God is the king. Dia menjadi raja atas apa? Atas satu negara, atas seluruh ciptaan. Betul? Dia adalah raja seluruh ciptaan. Namanya raja tentu punya aturan. Betul? Saudara-saudara punya hukum, punya nilai. Begitu kan? Nah, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita berdoa supaya nilai Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan itu dilaksanakan di seluruh dunia. Karena Tuhan adalah raja atas seluruh alam semesta. Yesus adalah raja atau kepala gereja. Ya, tetapi jangan lupa, melalui gereja, dia memproklamasikan bahwa dia adalah raja atas alam semesta. Maka gereja disebut memberitakan kerajaan Allah. Ya kan? Artinya melalui mimbarnya, melalui kehidupannya, orang yang masuk ke dalam gereja itu belajar. Allah itu raja, bukan kita. Bukan maunya kita, bukan egonya kita. Tuhan Yesus itu raja. Nah, ini kita berdoa begitu kan ya, supaya peraturan Tuhan dilaksanakan di seluruh dunia. Dan tentunya doa ini, datanglah kerajaanmu, juga berarti kita meminta Tuhan bertakhta sebagai raja di dalam hati dan hidup kita. Artinya yang paling penting sebetulnya bagaimana Tuhan bisa bertakhta, menyatakan kuasanya ya, bahwa dia itu raja di dunia ini, itu paling jelas kan melalui hidup anak-anaknya. Oh, kenapa ya dia mengambil keputusan seperti itu ya? Kenapa dia begini? Oh, dia orang Kristen sih ya. Bukan maunya dia, itu kan dia memang peraturannya seperti itu, dia ikutin Tuhannya. Ya, artinya kan supaya orang juga lihat begitu kan. Orang ini hidup ya dengan tunduk kepada Tuhan sebagai raja, begitu ya, bukan menjadi raja dalam hidupnya sendiri ya. Jadi doa ini ada aspek kita doakan seluruh dunia supaya Tuhan menegakkan keadilan, kebenaran, menyingkirkan kegelapan, dusta. Tapi ada aspek pribadi, Tuhan pakai saya supaya orang boleh lihat raja saya itu Tuhan, Tuhan saya itu Tuhan, Tuhan Yesus begitu ya, bukan diri saya. Dan yang ketiga tentunya ada aspek eskatologis. Kita minta Yesus cepat-cepat datang kedua kali ya. Itu jadi ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, itu ada aspek eskatologi. Artinya apa? Tuhan datanglah segera. Karena kalau Tuhan datang semua beres. Karena kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, semuanya itu dosa akan dikalahkan, kebenaran akan memerintah, seluruh dunia memuliakan Tuhan. Selesai sejarah. Betul saudara sekalian? Jadi sebetulnya ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita minta Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha ya. Jadi ini
adalah sesuatu yang penting sekali yang kita ingat ya, aspek kerajaan Tuhan. Dan jangan lupa saudara sekalian bahwa di dalam Matius, kerajaan Tuhan ini bahkan disebut harus jadi prioritas pertama utama orang Kristen. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Jadi bahkan doa ini nih harus jadi prioritas pengejaran hidup kita. Apa sih tujuan hidupmu? Apa yang kamu mau kejar sekarang? Saya mau cari kerajaan Allah. Maksudnya apa? Saya mau di dalam hidup saya terrealisasi. Tuhan adalah raja, bukan saya. Saya bisa jawab pada orang yang tanya, kamu hidup besok nanti untuk apa? Saya untuk laksanakan kehendak Tuhan. Apa cita-citamu dalam hidup? Merealisasikan kehendak Allah. Ya kan? Itu adalah artinya mencari kerajaan Allah lebih dulu, begitu ya. Dari semua tujuan-tujuan impian kita lainnya, number one itu adalah mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ini adalah sebuah doa yang sangat penting ya. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudara sekalian, sebentar ya. Berikutnya dikatakan berikan kami makanan hari ini yang secukupnya. Ya. Di dalam Lukas ini, saudara sekalian, menarik sekali, tidak ada istilah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kan orang bertanya, apa Tuhan Yesus lupa ya begitu ya? Tentu dia nggak lupa begitu kan. Tapi itu yang tadi saya katakan, ini polanya ya, bukan kata per kata begitu kan. Dan nggak mungkin juga ya seorang guru mengajarkan pelajaran yang sama 2 kali pun kata-katanya 100% sama. Itu nggak manusiawi. Ya, kita memberitahu anak kita hal yang sama begitu ya. 2 kali, 3 kali pun kata-kata kita berbeda begitu kan. Itu normalnya demikian. Demikian pula dengan Tuhan Yesus ya. Sehingga tetap ada orang bertanya, apa berarti jadilah kehendak Tuhan itu nggak penting? Bukan. Sebetulnya permohonan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga itu sebenarnya satu. Ya, itu permohonan satu. Kenapa? Karena kalau kerajaan Tuhan sudah datang, udah pasti yang berlaku kehendak Tuhan. Jadi nggak perlu disebutkan sebetulnya. Ya kan? Kalau Yesus datang kedua kali, yang memerintah itu kehendak siapa? Jelas kehendak dia. Ya, itu kehendak yang di sorga itu ya akan memerintah di bumi. Yang di bumi tentu ikutin yang di sorga. Ya, jadi implikasinya sebetulnya sama. Sehingga kita bisa mengerti kalau di sini di dalam Lukas Yesus dicatat mengajarkan langsung berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, apa yang diajarkan oleh doa bagian ini ya? Berikanlah kami makanan yang setiap hari, makanan kami yang secukupnya. Yang pertama adalah mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara, kenapa Yesus nggak suruh kita minta buat setahun? Berikan kepada kami Tuhan tahun ini ya, roti setiap hari selalu ada. Enggak kan? Kenapa Tuhan ajarkan kepada kita daily, our daily bread, begitu kan? Dia mau kita bersandar padanya setiap hari, bukan seminggu sekali, sehingga kita minta roti mingguan, bukan sebulan sekali, sehingga kita minta roti bulanan, atau setahun sekali kita minta roti tahunan, begitu kan ya? Tapi dia mau kita bersandar kepadanya setiap hari. Sama seperti Israel itu diajarkan, setiap hari mana akan turun. Kamu nggak perlu simpan. Setiap hari akan turun, selama 40 tahun. Ya kan? Kenapa ya Tuhan tidak turunkan aja sebulan sekali begitu kan? Jadi mereka nggak usah capek-capek keluar kemah, keluar tenda, kumpulin setiap hari bersandar pada Tuhan. Itu juga pelajaran untuk Israel di padang pasir, di padang gurun, yaitu setiap hari bersandar pada Tuhan. Karena betul-betul kalau bukan Tuhan, di padang gurun mau makan apa? Ya kan? Nanti begitu masuk tanah perjanjian berlimpah madu susu supaya mereka jangan lupa bahwa yang memberikan mereka makan bukan madu dan susu tetapi Tuhan. Karena sudah belajar 40 tahun setiap pagi mungutin mana. Saudara, waktu pandemi baru-baru mulai, beberapa kita mungkin kerepotan ya, nggak ada stok makanan. Hari ini makan apa? Tidak ada yang bisa nganterin, toko-toko banyak yang tutup, begitu kan ya, pergerakan dibatasi dan sebagainya.
Kita bisa membayangkan. Bisa aja satu hari itu kita nggak bisa dapat makanan sama sekali loh. Ya kan? Jadi betul-betul kita memerlukan Tuhan setiap hari. Meskipun sekarang di kulkas kita, di freezer kita mungkin ya ada stok makanan. Kalau listriknya mati 5 hari bagaimana? Makanan basi semua nggak bisa dimakan. Jadi semakin canggih hidup kita dalam dunia teknologi digital ini, sebetulnya semakin menyatakan betapa lemahnya kita dan ketergantungan kita kepada alat begitu besar. Alat, ya. Apalagi kepada Tuhan. Jadi semestinya di zaman yang modern dan serba canggih ini, saudara sekalian, dengan teknologi, kita seharusnya lebih mengerti ya doa ini. Setiap hari bergantung kepada Tuhan. Dan tentunya ini mengingatkan kita juga bahwa fokus kita adalah need. Memang kebutuhan orang makan setiap hari. Ya, jadi minta yang memang kita butuhkan. Bukan yang, wah kita kepengen. Bukan greed ya, bukan suatu kerakusan, tetapi need begitu loh. Kebutuhan. Dan ada banyak hal di dunia ini sebetulnya kita nggak butuh. Tapi kita kepengen. Doa ini mengajar kita untuk selalu fokus ya, tahu garisnya ya. Mana need, mana yang memang greed gitu ya. Aduh, kita ini pokoknya udah punya segitu pun maulah lebih, pokoknya kalau enggak saya enggak gimana. Enggak happy, enggak apa. Nah, kita doa ini mengajarkan kita selalu soal garis ya antara need dan greed ya kan. Dan tentunya memiliki rasa cukup dan terima kasih. Kita minta pada Tuhan, Tuhan berkati saya, hari tua saya, masa depan anak-anak saya. Tapi saat yang sama Tuhan kan sudah berkati kita juga hari ini. Sudahkah kita berterima kasih hari ini? Dan untuk hari ini, Tuhan Tuhan putuskan sekian cukup. Sudahkah kita juga ikut bisa merasakan puas dan cukup untuk apa yang Tuhan berikan hari ini? Saudara sekalian, ini adalah sebuah latihan rohani, sebuah disiplin rohani yang perlu kita lakukan, dan ini diingatkan oleh doa. Berikanlah kami makanan yang secukupnya ya. Dan berikutnya tentunya doa ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menyadari keterbatasan kita yang tidak bisa survive tanpa makanan dari Tuhan. Saudara, kita manusia itu betul-betul makhluk yang mulia, saya katakan. Pohon, tanaman, buah-buahan bisa hidup tanpa manusia. Tetap aja dia tumbuh tanpa kita siram. Apalagi Indonesia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa tumbuhan, tanpa buah. Tapi Tuhan jadikan kita gambar rupa Allah. Jujur saudara sekalian. Ya kan? Kita dengan alam itu lebih kuat alam loh. Manusia jatuh ya ke dalam jurang ya. Jurangnya nggak apa-apa. Yang mati kan manusianya. Artinya alam semesta itu lebih kuat dari manusia. Begitu kan? Tapi kok kita yang dijadikan gambar rupa Allah? Karena kitalah makhluk yang paling bisa menunjukkan pada seluruh ciptaan bagaimana bersyukur pada pencipta. Bagaimana bersandar penuh pada dia. Bagaimana menyadari tidak bisa hidup satu hari, satu detik pun tanpa kasih karunia anugerah Tuhan. Nah, ini permohonan yang sungguh ya mengingatkan kita. Berikan kami makanan pada hari ini. Makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan berikutnya saudara sekalian, permintaan kebutuhan rohani. Tadi kan jasmani ya. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara sekalian, doa ini, itu kan doa pengakuan dosa sebetulnya ya. Dan Yohanes kan mengingatkan, kalau kita berkata kita nggak berdosa, kita membuat Allah itu menjadi pendusta. Dan kebenarannya tidak ada dalam diri kita. Artinya, ya setiap hari kita ngaku dosa. Dan doa Bapa kami itu ada pengakuan dosanya. Ampunilah kami akan dosa kami. Ya, ini satu kebiasaan orang Kristen. Sadar nggak sadar kita akan dosa kita. Dosa apa saya hari ini? Saya nggak ketemu orang. Saya rasa saya nggak ngomong apa-apa yang menyakitkan. Nggak mikir apa-apa yang jahat. Saya nggak berbuat apa yang jahat. Udah, pokoknya ngaku aja. Nah itu saudara sekalian ya. Satu kebiasaan, Tuhan ada yang saya sadar. Ada yang saya ingat saya salah. Tapi ada yang saya nggak sadar dan nggak ingat. Yang saya nggak sadar, nggak ingat ini justru berbahaya. Bisa membuat saya tergelincir. Tuhan ampuni dosa saya. Yang kedua, saudara sekalian, doa ini mengingatkan kita juga tentunya ya untuk mengaku dosa setiap hari. Ya, mengaku dosa setiap hari.
Dan juga mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Itu sebabnya kita mohon ampun kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, jangan lupa juga bahwa di dalam doa ini mengingatkan kita untuk mengampuni sesama. Supaya kita jangan menjadi seperti hamba yang jahat. Ya. Itu saudara bisa baca di Matius 18 ayat 21. Ya, 10.000 talenta. Temannya hutang dia 100 dinar. Itu kalau dirupiahkan, jumlahnya itu kira-kira saudara sekalian 13,5 triliun versus yang temannya hutang dia 22,5 juta rupiah. Apalah artinya 22,5 juta sama 13,5 triliun, saudara sekalian. Ya kan? Tetapi luar biasanya orang itu ketika dia baru diampuni raja, yang dia ingat apa? Teman saya hutang saya 2,5 juta, saya akan cari dan cekik dia. Saudara bayangkan, orang kalau baru anaknya lulus, mana ingat orang lain utang berapa sama dia. Dia bersuka cita, dia bersyukur. Wah, anak saya lulus, saya mau makan-makan hari ini, begitu ya. Saya mau bayarin orang makan. Bersyukur anak saya lulus. Saudara, orang baru diampuni ya, 13,5 triliun itu mestinya terima kasih sekali kan. Dia malah bilang, sekarang saya akan cari teman saya. Dia bukan kebetulan ketemu loh. Dia kejar temannya yang hutang 22,5 juta rupiah. Jadi ketika kita itu lupa mengampuni dan tidak mengampuni sesama, sebetulnya kita menghambat anugerah Tuhan ya. Kita sendiri tidak mengalami itu. Sukacita dari diampuni ya. Karena kalau kita mengalami sukacita diampuni, kita tentu tergerak mengampuni meskipun sulit begitu ya. Apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi inilah yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dia selalu kaitkan Tuhan ampuni kita, kita ampuni sesama. Dalam surat Paulus juga begitu. Ampunilah kamu seorang dengan yang lain, sama seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Bedanya begini. Tuhan mengampuni kita, ya Yesus mati buat kita. Kita kan nggak mati buat saudara kita. Kita nggak mati buat sesama kita. Mengampuni saudara kita artinya tidak menuntut pembalasan. Ya, itu artinya mengampuni sesama. Kita nggak bisa membersihkan dosanya. Yang bisa membersihkan dosanya cuma Yesus. Mengampuni yang dimaksud di sini, saya mengampuni teman adalah saya melepaskan hak saya untuk menuntut balas. Saya serahkan pada Tuhan yang akan membalas. Tapi saya tidak akan balas. Tapi kalau misalnya dia lapar, saya ada makanan, saya kasih dia makan. Kalau pas depan saya dia haus, saya ada minuman, saya kasih dia minum. Ya, jadi ini dalam doa ini terkandung semua ajaran untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, tidak kalah oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan permohonan terakhir di Lukas adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, doa ini mengajarkan apa, saudara sekalian? Diampuni, kan barusan kita Yesus mengajar kita berdoa, ampunilah kesalahan kami. Diampuni bukan berarti kita sengaja berbuat dosa. Oh, diampuni, enggak. Sama seperti Yesus menasihati perempuan yang kedapatan berzina. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi. Wah, itu bebas berarti kan ya. Tapi ada kalimat berikutnya, jangan berbuat dosa lagi. Jadi di dalam iman Kristen, saudara sekalian, dalam kehidupan spiritual kita, pengampunan Tuhan itu tidak pernah bisa dipisahkan dari pertobatan. Perubahan hidup. Ya, jadi kita sudah berdoa minta ampun pada Tuhan, bukan berarti lalu kita hidup tidak waspada. Maka pengampunan Tuhan harus menuntun kepada hidup pertobatan dan kewaspadaan rohani supaya jangan jatuh di dalam dosa yang sama. Jadi forgiveness dan repentance itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dari mimbar harus diberitakan Tuhan mengampuni orang berdosa, kasih Tuhan. Tapi dari mimbar juga harus diserukan bertobatlah. Ya kan? Penyampaian firman Tuhan yang setia selalu menyerukan, memproklamasikan forgiveness dan memanggil orang repent, bertobat. Karena ini yang Yesus lakukan ya. Dalam doa Bapa kami pun kelihatan. Ada forgiveness, ampunilah kami akan kesalahan kami.
Tapi ada juga repentance. Saya nggak mau jatuh di dosa yang sama lagi. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sehingga bagian ini adalah bagian dari berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus ingat kita sudah pernah berdosa dan kita diangkat, kita diampuni dari dosa tersebut. Biarlah kita tetap berdoa, berjaga-jaga. Jangan jatuh di tempat yang sama lagi. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita menang atas pencobaannya, karena pada diri kita tuh lemah dan tidak bisa menghadapi serangan si jahat seorang diri. Jadi ini adalah poin-poin yang diajarkan oleh kalimat terakhir dalam doa Bapa kami versi Lukas ini ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara sekalian, Yesus tidak hanya berhenti mengajarkan pola doa ya. Doa Bapa kami ya, the Lord's Prayer begitu kan. Tapi dia juga berbicara mengenai sikap ya, kalau kita baca ayat yang kelima Saudara sekalian. Jika seorang di antara kamu tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata, "Saudara, pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup, aku dan anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu." Sebab karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, apa yang Yesus ajarkan sebetulnya dalam doa ini? Ketekunan. Jangan malu, begitu ya. Dikatakan barang siapa mencari, itu mencari terus gitu loh ya. Barang siapa mengetok, masa mengetok cuma sekali, tok gitu ya. Tok, 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 begitu kan ya. Nggak dijawab, tok, 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 begitu kan. Ketok terus. Sikap berdoa itu, bagi Yesus, nggak cuma kita ngerti pola doa yang benar, tapi kita rajin dan tekun. Itu ketekunan dalam berdoa. Dan yang disebutkan Yesus di sini, tidak malu. Saudara, orang kalau sudah minta begitu ya, nggak dikasih, minta lagi, kita mengatakan orang ini nggak malu ya. Di mana sih rasa malunya? Sudah ditolak kok masih minta. Tapi kalau doa, ketekunan, saudara sekalian ya, justru kita harus punya sikap begitu. Ya, bukan kita memaksakan kehendak ya, tapi kita memang mau minta sesuatu yang benar. Contoh, ada seorang anak berdoa, "Tuhan, selamatkan orang tua saya." Dia bertahun-tahun berdoa, orang tuanya nggak tergerak, saudara sekalian. Berpuluh-puluh tahun dia sampai udah menikah, punya anak, begitu kan ya, punya cucu ya. Orang tuanya masih belum jadi Kristen. Apa dia give up berdoa? Enggak, dia berdoa. Pas sebelum orang tuanya meninggal ditanya, "Mau terima Tuhan Yesus nggak, Pak?" Papanya mengatakan mau, mengangguk kepala begitu ya. Akhirnya dibaptis sebelum dia dipanggil Tuhan. Dia bersaksi, saudara sekalian. Apakah ada momen-momen saya tergoda berpikir gini, buat apa doa? Kayaknya Tuhan nggak dengar doa, nggak ada hasilnya. Tapi pertanyaannya, doa itu doa sesuai kehendak Tuhan nggak? Keselamatan orang tua. Iya dong. Tuhan tidak mau melihat seorang pun binasa, ya termasuk orang tua saya dong. Ya kan? Kalau begitu gimana? Ya tetap berdoa. Sampai titik darah penghabisan, sampai habis begitu kan. Dan memang di ujungnya itu Tuhan menjawab. Saudara sekalian, ketekunan itu penting ya. Mulai berdoa itu mudah, tapi tetap berdoa itu sulit. Maka Alkitab nggak pernah berkata begin to pray. Alkitab selalu berkata tetaplah berdoa. Pray always, always pray. Yang susah itu kan always, bukan begin. Oh iya, udah lama nggak doa ini ya, sekarang saya mau doa. Itu gampang, saudara sekalian. Tapi sekali sudah doa, dipertahankan terus bertahun-tahun. Doa seperti itu. Itu namanya ketekunan. Dan itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan kenapa sulit bagi banyak orang Kristen, saudara dan saya termasuk, untuk tekun dalam berdoa? Ada 2 musuh. 1, kemalasan.
Kita itu Bapak Ibu termasuk makhluk yang malas. Kalau nggak ada tugas, nggak ada kerjaan, nggak ada deadline, ya kita nonton. Kita browsing, begitu ya. Kita bengong-bengong, begitu kan ya. Nah, itu musuhnya nomor satu, kemalasan. Yang kedua apa? Percuma. Saya udah puluhan tahun berdoa, nggak ada hasilnya. Tidak percaya. Jadi musuh dari ketekunan itu adalah laziness, ya, kemalasan, dan tidak percaya. Ya, kurang iman, begitu loh. Jadi ada perasaan malas satu sisi lain perasaan percuma. Percuma. Saya doa nggak ada hasilnya. Dia tidak ngerti. Poinnya justru ketekunan. Kalau ada hasilnya langsung, nggak usah tekun. Ya kan, saudara sekalian, doa itu gampang. Kenapa doa itu menjadi satu tantangan? Karena harus tekun. Karena dalam banyak hal, tidak ada jawaban Tuhan yang instan. Tidak ada jawaban Tuhan yang instan, ya. Ada, Tuhan bisa bekerja, tapi pada umumnya kan tidak. Dan kemalasan dan ketidakpercayaan itu mudah terjadi karena kita merasa tidak melihat hasil doa kita. Jadi kita fokus kepada pikiran, pada apa yang kita lihat begitu ya. Saya lihat kerjaan saya, gereja saya, keluarga saya, kehidupan saya, gini-gini aja. 5 tahun terakhir, nggak ada perubahan. Ya cuma tambah tua aja begitu kan ya. Saudara sekalian, kita nggak bisa punya sikap seperti itu. Ya, jangan kita punya sikap seperti itu. Karena itu adalah musuh dari ketekunan ya. Untuk bisa tekun berdoa, kita harus melawan kemalasan dan ketidakpercayaan. Ketika malam hari kita tahu kita mesti berdoa, tapi kemudian badan kita itu udah rasanya capek, mata kita ngantuk, itulah saatnya kita melawan. Ya. Ketekunan itu sebuah perjuangan, sebuah peperangan. Ada lawan, ada godaannya. Tapi tekun itu artinya apa? Menang. Maka ketika kita ngantuk-ngantuk, udah capek begitu ya, aduh, udah mendingan nggak usah doa dah. Justru mesti berdoa, saudara sekalian ya. Udah itu waktu kita mulai ada pikiran nih, buat apa ya berdoa ya? Nggak ada hasilnya. Justru kita langsung harus ingat berdoa. Karena itulah musuhnya ketekunan. Kemalasan dan ketidakpercayaan ya. Jadi berserah kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan itu bukan alasan untuk malas dan tidak tekun. Jadi ingat, jangan berpikir gini, Tuhan kan sudah tahu apa yang kita mau minta. Tuhan berdaulat, Tuhan tetapkan seperti Pak Pendeta katakan, dari A sampai Z. Buat apa saya berdoa? Saya doa emang bisa ngubah kehendak Tuhan. Saudara sekalian, doa adalah ketaatan kepada Tuhan karena Tuhan bilang always pray. Ya, Tuhan nggak bilang, oh kamu berdoa saja kalau Allah nggak berdaulat. Kalau Allah berdaulat, kamu nggak usah berdoa, nggak ngomong begitu. Allah berdaulat, Allah maha tahu, dia menetapkan semuanya, dan kita wajib berdoa. Dan terus berdoa. Ya, jadi kita tekun berdoa dan tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mengerti doktrin kedaulatan Tuhan itu, sebetulnya bukan menghalangi orang berdoa tekun ya, tekun berdoa. Tapi mendorong, ya kan? Karena kalau kita tahu, ya kan yang kita doakan sesuai kehendak Tuhan, pasti terjadi. Kalau sesuai kehendak Tuhan, ya kan? Maka Tuhan memang mengundang kita untuk meminta, mencari, dan mengetok pintu. Saudara perhatikan ya, ada bank-bank tertentu, saya perhatikan, atau ada bisnis-bisnis tertentu yang melayani ya, dia tidak mencantumkan nomor teleponnya loh di website. Saudara tuh mesti cari ya ke dalam contact us. Dari contact us itu mesti cari lagi apa. Dia sengaja bikin sulit cari nomor teleponnya. Kalau bisa apa? Kalau bisa kalian jangan telepon. Karena kami repot gitu loh. Kalau setiap nasabah telepon tuh kami repot. Itu artinya kan tidak mengundang nasabah untuk telepon. Lebih baik kamu email atau misalnya saudara misalnya chat begitu ya. Jangan email, jangan telepon. Artinya apa? Dia tidak open. Tuhan, saudara sekalian, mencantumkan seolah-olah, mencantumkan nomor telepon di depan. Orang yang nggak kepikir pun disuruh telepon. Itu artinya, saudara sekalian, bayangkan. Tuhan tuh mengundang orang, kasih tahu ke orang-orang, minta, cari, ketok pintu. Tuhan nggak menyembunyikan. Kalau udah kepepet, baru kamu doa. Ini ayatnya di sini. Tidak. Berkali-kali Yesus ngomong dengan open kepada ribuan orang. Minta, cari, ketok pintu. Jadi seolah-olah ya, kalau misalnya satu bank itu dijalankan oleh Tuhan, nomor teleponnya besar sekali di depan. Kalaupun
kamu tidak ada kebutuhan, telepon aja nomor ini. Saudara bayangkan Tuhan mau ngobrol sama kita seperti itu. Nggak suruh kita tunggu itu ada kebutuhan, ada emergency, nanti baru kasih tahu, kita kasih tahu nomornya. No, dari awal Tuhan sudah kasih tahu. Apapun kamu minta, cari, ketok pintu. Begitu semangatnya Tuhan mau bersekutu dengan kita. Bukan dia butuh kita, tapi dia justru sangat mengasihi kita dan tahu kebutuhan kita. Tanpa Tuhan kita kan nothing, begitu. Dan Tuhan bahkan berjanji selalu memberi yang terbaik. Ya, di dalam Lukas ini dikatakan memberikan Roh Kudus. Ya, artinya memang ya tidak ada yang lebih baik daripada Roh Kudus, dan setiap orang yang terima Yesus sudah menerima Roh Kudus. Jadi seorang Kristen yang sejati seharusnya rajin dan tekun berdoa. Ya, karena Tuhan itu tidak sembunyikan nomor teleponnya. Ya, Tuhan pampang lebar-lebar. Anyone, ya siapa saja, ask, minta. Saudara, kita nggak berani ngomong sama anak kita begini loh. Apalagi ya, kita nanti tahu anak kita mungkin bisa punya keinginan ini itu yang, wah kita nggak bisa. Terlalu besar keinginannya itu. Mana berani kita ngomong, nak, minta sama papa. Cari, ya, ketok pintu. Pasti. Kita nggak berani sama anak kita begitu, saudara sekalian. Sama teman kita nggak mungkin berani begitu kan. Nanti dulu saya lihat. Saya sanggup nggak bantu kamu. Kita manusia nggak bisa begitu kan. Tapi Tuhan luar biasa. Besar sekali hatinya. Kemurahannya bagi kita. Nah, saudara sekalian, kita masuk di bagian berikutnya. Di yang ke-14, Yesus mengusir setan ya dari seorang yang bisu. Memang dia bisunya karena kerasukan gitu loh. Tapi ada komentar dari orang banyak ya, para pemimpin agama. Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui hati dan pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga terpecah pasti runtuh. Jadi, saudara sekalian, di dalam bagian ini, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Yang kerasukan setan sehingga bisu maksudnya ya. Dia itu bisunya nggak normal, bisunya itu karena kerasukan. Nah, orang Farisi dan banyak orang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Saudara tahu di dalam Matius ini dicatat sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Ya kan? Jadi ini betul-betul adalah dosa yang menolak Yesus, menolak Roh Kudus ya. Nggak bisa diampuni begitu kan? Tapi di Lukas memang tidak dicatat ya. Artinya memang spesifik sebetulnya itu adalah untuk orang-orang yang menolak Yesus. Nah, di tengah kegelapan hati mereka, Yesus masih memberitakan kebenaran loh. Yesus masih bertanya begini, kalau iblis lawan iblis, dunia lebih baik dong. Kejahatan berkurang. Karena kerajaan iblis hancur kan. Nyatanya enggak kan, kejahatan makin banyak. Gitu, kegelapan makin gelap, begitu kan. Berarti bagaimana kamu bisa katakan iblis melawan iblis, dan bagaimana kamu bisa mengatakan aku mengusir setan dengan kuasa iblis. Nah, saudara sekalian, kebenaran sejati itu kan membelah manusia jadi dua ya. Percaya atau tidak percaya, ya kan? Dan Yesus mengatakan ayat yang penting sekali di sini, saudara sekalian, ayat 19 ya. Ayat 20, maaf. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi, kapan kerajaan Allah itu hadir dalam dunia? Ketika Yesus mengusir setan. Itu tanggal resminya. Ya, itu adalah hari resminya. Kenapa, saudara sekalian? Karena penguasa dunia ini selama ini adalah si iblis. Karena dunia berdosa kan ya. Dia seperti bosnya begitu kan. Harus datang seorang yang lebih kuat dari dia, bisa mengikat dia untuk bisa menjalankan kehendak Tuhan, yaitu Yesus. Ya kan, maka dikatakan apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, amanlah miliknya. Itu iblis, ya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Itu Yesus. Iblis kuat, menguasai dunia, begitu kan? Tapi Yesus jauh lebih kuat. Maka di tengah dunia yang jahat dan gelap ini, ada Injil yang bersinar, saudara sekalian. Ya. Jadi kerajaan Allah sudah datang secara resmi ketika Yesus mengusir setan.
Sama seperti orang yang lebih kuat datang menyingkirkan orang yang kuat, ya. Jadi setan bukan lagi penguasa tunggal di dunia, ya, bukan lagi penguasa bebas. Tempatnya dipersempit dengan kehadiran Yesus dan pemberitaan Injil. Jadi iblis ngambek, ya, iblis marah begitu kan. Dulu dia tunggal dia, di dalam dunia dia bebas begitu kan ya. Tuhan, saya mau ingin Ayub begitu kan ya. Saya mau ini. Ya dia permisi, tetapi kan dia ruang geraknya leluasa sekali karena nggak ada Injil kan. Sekarang kan susah. Di mana Injil diberitakan, di mana firman Tuhan diberitakan, pekerjaan iblis diekspos dan dikalahkan. Di mana ada jiwa bertobat, iblis kehilangan pengikutnya. Sekarang dia sudah sangat marah. Dia sudah sangat tidak nyaman karena sudah hadir kerajaan Allah lewat Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah sudah datang. Tapi saat yang sama kita juga ingat ya, di mana kerajaan Tuhan bekerja, di situ akan ada perlawanan dari iblis dan pengikutnya. Karena iblis adalah dulunya penguasa tunggal di dunia yang gelap ini. Bukan berarti Tuhan bukan penguasa loh ya. Tetapi iblis diberikan ruang gerak yang begitu leluasa ya, tetapi dengan masuknya Allah dalam sejarah ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, kerajaan iblis porak-poranda. Itu sebabnya kita melihat di mana Tuhan mendirikan kerajaannya, di situ iblis juga melawan, mendirikan kerajaannya ya. Maka inilah peperangan rohani Saudara sekalian. Tidak ada netralitasnya. Dan berikutnya di ayat yang ke-24 sampai 26 ini menarik sekali, saudara sekalian ya. Yesus mengajar begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini satu menarik ya saudara sekalian ya. Pertama kita lihat sifat roh jahat. Roh jahat itu selalu restless. Artinya apa? Dia cari rumah. Meskipun dia itu di luar sana, tapi dia itu gelisah, dia cari rumah. Apa yang menjadi rumah favorit dia? Rumah favoritnya adalah jiwa manusia yang kosong. Nah, ini dia ya. Rumah favorit iblis, rumah favorit roh jahat adalah jiwa manusia yang kosong. Apa artinya saudara sekalian? Yesus mengatakan ada satu rumah, ada roh jahat satu. Kemudian roh jahatnya pergi. Karena emang dia nggak suka betah begitu kan ya. Tapi kemudian setelah pergi, dia cari tempat nggak dapat. Dia kan memang gelisah terus begitu kan. Begitu dia balik, rumahnya bersih. Wah, roh jahatnya lebih senang. Kenapa saudara sekalian bersih? Kosong. Nah ini problemnya ya. Apa pelajaran Yesus mau sampaikan ya melalui kebenaran ini? Saudara sekalian, perubahan moral ya. Oh, orangnya baik loh, begini ya, perubahan moral. Tapi nggak lahir baru, itu lebih gelap daripada moral yang bobrok. Wah, ini satu yang mengejutkan. Menurut mata manusia, tentu beragama lebih baik daripada nggak beragama. Bermoral lebih baik daripada nggak bermoral. Tapi Yesus menyingkapkan sisi lainnya, saudara sekalian. Kalau rumah berantakan, oke, rumahnya berantakan, kotor, begitu kan ya. Ada roh jahat, oke, satu. Tapi kemudian roh jahat pergi, rumahnya dibersihkan. Tapi kosong. Bersih, kosong. Maka, itu kan seolah-olah orang bermoral begitu ya. Perubahan moral. Tapi nggak ada Kristus. Nggak lahir baru. Maka begitu roh jahat masuk, Yesus bilang, keadaannya lebih buruk waktu daripada sebelum dia itu bermoral. Nah, ini satu kebenaran yang dalam, saudara sekalian. Agama di dunia mengajarkan moralitas. Tapi sesudah menjadi pemeluk agama yang mengajarkan moralitas, itu keadaannya lebih buruk. Kalau bukan lahir baru. Ya. Lahir baru itu kita tahu perubahan hati di mana Roh Kudus tinggal tetap. Nggak kosong. Maka dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita tuh orang Kristen nggak boleh kosong. Mengosongkan pikiran tuh bukan ajaran Kristen. Mengosongkan pikiran itu adalah ajaran dunia yang mengundang iblis.
Jadi nggak ada istilah kita mengosongkan hati, mengosongkan pikiran. Ajaran firman Tuhan adalah fullness, kepenuhan. Maka Yesus mengatakan, kalau ada satu rumah bersih, tapi kosong, roh jahat yang masuk lebih parah dari sebelumnya. Sebelum rumah itu bersih. Karena manusia jiwanya nggak boleh kosong. Begitu kan? Begitu ada kosong, roh jahat senang. Itu tempat favoritnya. Maka orang yang sudah terima Kristus, dia punya Roh Kudus. Dan kita diberikan perintah, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan sampai kosong pikiran hati kita, saudara sekalian ya. Membuang yang jahat, sama seperti rumah bersih, tanpa menerima Kristus, itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Kenapa saudara sekalian? Merasa diri bersih karena agama manusia justru membuka ruangan yang luas bagi pekerjaan roh jahat. Ini sesuatu yang secara rasio kita begitu ya. Kita pikir, apa iya ya? Saya lihat ya orang-orang yang bukan Kristen, kalau mereka mengikuti suatu agama begitu, mereka kelihatannya lebih baik loh. Di mata Tuhan tidak, saudara sekalian. Sebetulnya keadaannya lebih gelap. Karena orang tersebut merasa dirinya jalan benar. Dan lebih sulit menerima Injil begitu ya. Itu sebabnya intinya apa? Tidak boleh ada jiwa yang kosong atau vakum. Karena begitu ada jiwa yang kosong atau vakum di dunia yang jahat dan berdosa ini, itu segala yang jahat itu masuk. Dan tidak ada netralitas ya terhadap Yesus. Bersama Yesus atau melawan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tapi ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan, saudara sekalian ya. Ini prinsip yang sangat penting. Tidak boleh ada jiwa yang kosong atau vakum. Saya katakan begini. Kalau ada orang tua Kristen menyediakan nafkah, menyekolahkan di sekolah terbaik, memberi makan yang terbaik setiap hari, tapi tidak pernah memberikan firman Tuhan dan doa, dia salah besar. Dia sedang membuat jiwa anaknya kosong, bersih, karena dia rawat dengan baik. Ya, dia ajak ke gereja seminggu sekali, tapi dia nggak pernah bicara firman Tuhan. Waktu dia duduk, waktu dia tidur, waktu dia berjalan, nah dia nggak bicara firman Tuhan. Dia pikir otomatis anak tuh ngerti firman Tuhan, otomatis katanya saudara sekalian. Nanti dia terkejut ketika anaknya sudah besar. Anaknya berkata, saya nggak percaya Tuhan. Saudara sekalian, saya nggak mengatakan semua yang begitu berarti orang tuanya nggak pernah ngajarin. Saya percaya ada beberapa yang memang diajarkan pun pada akhirnya begitu. Tapi saudara juga tahu ya, dalam prosentase banyak sekali orang tua Kristen nggak pernah bicara Tuhan sama anaknya. Nggak pernah bicara firman Tuhan pada anak dari kecil. Jadi itu jiwa dibiarkan rapi, bagus, kosong. Nanti ketika menolak Tuhan itu, lebih susah dijangkau. Karena dia rasa dia besar di keluarga Kristen. Apa yang Yesus ajarkan di ayat 24-26 ini sesuatu yang membuat kita berpikir sungguh-sungguh, saudara sekalian ya. Akan tugas tanggung jawab kita. Dan kemudian masuklah ke dalam ayat 27, saudara sekalian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara sekalian, ada seorang wanita begitu kagum kepada Yesus ya. Begitu kagum pada Yesus, dia mengatakan, aduh, ya kan, jadi mama kamu itu bahagia sekali ya punya anak seperti ini. Saudara, memang orang Yahudi menilai keagungan dan sukacita seorang ibu itu dari anaknya. Ya kan, sebenarnya nggak beda jauh juga sama zaman kita begitu ya. Kalau anaknya itu berprestasi, baik ya, siapa mamanya kan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi Yesus mengingatkan ketika ada seorang wanita berseru, aduh, kamu begini luar biasa ya. Pasti ibumu bahagia sekali. Yesus mengatakan apa saudara sekalian? Sukacita terbesar adalah mendengar melakukan firman Tuhan. Bukan jadi mamanya dia. Ya kan? Nah ini bedanya sudut pandang Tuhan, sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia mengatakan, aduh pasti bahagia sekali ya. Kalau jadi saudara-saudaranya Yesus,
jadi murid-muridnya Yesus, begitu kan ya. Aduh, kalau saya dulu bisa jalan sama Yesus di Galilea, begitu ya, jadi salah satu dari 12, pasti bahagia sekali ya. Apalagi juga jadi Maria. Bagi Yesus, udah, kita nggak usah bicara soal bahagia begitu ya. Dia juga nggak menyangkal, dia nggak mengomentari, dia cuma mengatakan apa? Yang sungguh-sungguh berbahagia itu apa? Yang dengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi nggak harus ada hubungan keluarga ya dengan Yesus selama di dunia. Nggak harus ada hubungan lokasi dengan Yesus begitu kan. Nggak harus, saudara sekalian. Nggak harus jadi Maria untuk merasa berbahagia. Siapapun pengikut Yesus yang melakukan firman Tuhan, mendengar dan menyimpan firman, dia berbahagia. Artinya Maria nggak lebih berbahagia daripada kita. Yakobus dan Yudas nggak lebih berbahagia daripada kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi nggak perlu kita mengatakan, kenapa saya hidup di abad 21 ya, tahun 2022. Kalau bisa saya hidup di abad pertama. Aduh, langsung lihat Yesus, lihat mujizatnya begitu kan. Segala pertanyaan saya bisa dijawab. Oh, sekarang banyak perdebatan, orang bingung. Zaman itu saya bisa tanya Yesus langsung. Saudara, kita lebih berbahagia ya. Jadi kita lebih berbahagia sebetulnya. Saudara, problemnya kalau kita lihat ya, orang merasa firman Tuhan tuh nggak cukup. Mereka perlu tanda. Maka di bagian yang berikutnya kita lihat mereka minta tanda Nabi Yunus. Mereka minta tanda begitu kan. Sampai Yesus berkata apa? Angkatan ini angkatan degil ya. Minta tanda terus. Udah dikasih mujizat terus minta tanda. Ya kan? Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Artinya apa saudara sekalian? Apa Yesus maksudkan dengan tanda Nabi Yunus? Yang Yesus maksudkan begini. Pertama-tama kita lihat ya. Mereka terus minta tanda bukan supaya percaya, tapi supaya cari alasan tidak mau percaya. Saudara, ada orang saya tahu ya, dan nggak sedikit orang yang saya tahu seperti ini ya. Saya mau jadi Kristen, tapi saya ada pertanyaan. Dia tanya gitu ya, Tuhan kalau kasih kenapa ada doktrin pilihan? Saya nggak bisa terima itu. Kemudian ditanya, kalau bisa dijelaskan sesuai Alkitab segala, kamu mau percaya nggak? Iya, kamu jelasin dulu. Udah dijawab panjang lebar. Udah. Dia tanya lagi. Itu katanya bumi miliaran tahun. Itu Alkitab apa? Ngomong cuma diciptakan 6 hari itu. Oh, itu susah tuh. Alkitab kok anti sains gitu kan. Oke, capek kan orang jawab ya. Dijawab lagi begitu kan ya. Akhirnya sudah tanya-tanya pertanyaan sulit 10 kali begitu. Temennya tanya. Kamu ini tanya. Saya cari jawaban setengah mati. Jawabin kamu supaya kamu ngerti. Bisa terima. Kamu mau percaya nggak? Oh enggak. Saya masih banyak pertanyaan. Berarti dia cari jawaban, dia tanya pertanyaan, bukan untuk percaya. Tapi supaya terus mengulur waktu, alasan untuk nggak percaya. Nah, Yesus mengatakan, orang-orang yang minta tanda mujizat itu bukan mau cari alasan buat percaya. Tapi mau cari excuse supaya nggak percaya. Nggak cukup. Tandanya nggak cukup. Mujizatnya kurang di daerah sana, daerah saya belum. Nah, saudara sekalian, nah ini dia ya. Tanda atau mujizat itu nggak akan pernah cukup. Yang cukup itu adalah firman Tuhan. Yesus berkata, saudara sekalian, di bagian Yohanes, di Yohanes 6 ya, mana diberikan 40 tahun, betul? Tapi Israel lapar lagi kan? Tapi Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa makan dagingku, tidak akan lapar sampai selama-lamanya. Kalau orang tidak terima Yesus, tidak percaya Yesus, nggak akan pernah puas. Bukannya kita nggak usah jawabin pertanyaan orang, kita jawab dengan sabar, seperlunya, secukupnya, begitu kan? Tetapi ingat, jangan karena kita pikir kita bisa jawab dengan bagus, mereka akan percaya. Enggak. Kadang-kadang orang minta tanda, minta bukti, minta jawaban itu kemungkinan besar juga jadi alasan nggak mau percaya. Mana nggak bisa dibuktikan. Mana jawabannya kurang memuaskan. Mana ini kamu nggak bisa jawab. Kenapa Tritunggal? Kalau kamu nggak bisa jelasin, saya nggak bisa percaya. Itu cari alasan supaya nggak percaya. Itu sebabnya penting sekali orang beriman kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, saya nggak akan kasih tanda lagi. Kecuali tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Kebangkitan Yesus. Karena Yesus mengatakan, sama seperti anak manusia ada di dalam, seperti Yunus di dalam perut ikan. Ya, 3 hari 3 malam. Demikian pula anak manusia akan ada di perut bumi. Ya, 3 hari 3 malam. Tanda kutip ya, saudara sekalian ya. Bagi orang Yahudi, Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari. Dan 3 malam. Ya, karena mereka hitungnya itu jam 6 sore.
Ya kan ada orang berkata, Pak, kalau dihitung-hitung, Yesus nggak 3 hari 3 malam loh. 1 hari 2 malam apa beberapa. Kita mengikuti kalender Yahudi ya. Kita nggak mengikuti perhitungan jam kita sekarang ini. Nah, di perikop terakhir, saudara sekalian, Yesus berbicara mengenai pelita tubuh. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Dan setelah bagian ini ditutup dengan kecaman Yesus yang cukup panjang kepada orang Farisi dan ahli Taurat ya. Saudara bisa, dan saya yakin saudara sudah membaca itu ya. Jadi kita langsung ringkas saja. Saudara, menuntut tanda baru mau percaya itu berarti merasa bahwa yang salah itu Tuhan. Tuhan nggak cukup meyakinkan saya. Jadi masalahnya seolah-olah ada di luar, begitu kan ya. Tapi menurut Yesus, masalah percaya atau nggak percaya, itu masalah internal. Kamu memang tidak mau percaya. Ya kan? Bukan kurang bukti, bukan kurang logis begitu ya, argumen jawaban-jawaban Alkitab kepada pertanyaan orang yang sulit tentang Tritunggal, penciptaan, kemudian kemanusiaan keilahian Yesus, itu ada jawabannya di Alkitab. Tapi memang kalau hati orang nggak mau percaya, mereka tidak akan merasa puas, no matter what, begitu kan. Maka Yesus mengatakan apa? Matamu adalah pelita tubuhmu. Ini bukti sudah jelas. Yesus adalah kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran hidup. Tapi kalau matamu itu tidak percaya, matamu itu tidak terang, no matter what tetap gelap. Kamu akan merasa nggak masuk akal. Itu eksklusif. Masa dari ribuan orang mengajarkan pendapat tentang agama, Yesus doang yang ingin ke surga? Ya itu berarti memang pelitanya gelap. Ya, sehingga nggak bisa ngelihat dia. Kalau matamu baik, everything clear ya, dijelaskan oleh Alkitab itu clear. Oh iya iya iya. Ya meskipun saya nggak bisa ngerti 100%, saya bisa menerima penjelasannya. Saya bisa menerima jawaban dari firman Tuhan. Ya kan? Tapi kalau matanya jahat, matanya gelap, saudara sekalian ya, cara pandangnya memang nggak mau percaya. Selalu mengatakan, nggak masuk akal. Apa itu Kristen? Ya kan? Begini, wah gereja apa itu? Ya kan? Apa itu orang Kristen? Itu kan cuma bisa-bisanya orang yang nulis sejarah. Nah, itu mata gelap, mata jahat, saudara sekalian. Perspektifnya itu selalu keliru cara pandangnya. Mata itu perspektif. Ya kan? Secara pandang. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, orang nggak percaya, itu bukan karena kurang bukti ya. Tapi karena hati yang gelap. Tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Bayangkan kalau mata kita itu sedang sakit, ya nggak bisa buka. Kemudian teman kita bawa lukisan, bawa kita ke museum yang bagus begitu kan. Aduh, buat apa? Saya nggak bisa ngelihat lukisannya bagus kok. Bukan lukisannya nggak bagus, tapi mata saya nggak bisa ngelihat. Itu maksudnya Yesus. Kalau orang nggak bisa percaya, bukan salah Tuhannya, bukan salah Alkitabnya, bukan kurang buktinya, tetapi karena memang dia tidak mau percaya. Nah, ini menuntun kepada bagian terakhir, yang puncaknya, saudara sekalian, yaitu problem orang Farisi apa? Kemunafikan. Mereka memang gelap, matanya jahat dalam pengertian ini ya. Sudah Yesus kasih tanda, Yesus sudah khotbah, ke sana kemari mereka ikuti, tetapi perspektif mereka cuman benci Yesus dan mau jebloskan dia ke dalam penjara, bahkan kalau bisa dia dihukum mati. Cari-cari kesalahan. Jadi meskipun Yesus sudah bikin mujizat, sudah mengajarkan, menjawab pertanyaan, apa yang kurang begitu ya. Seminar, tanya jawab, khotbah, begitu kan. Kemanapun ada perwakilan orang Farisi, ahli Taurat yang mengikuti. Karena mau nangkep Yesus, begitu kan, dalam kata-katanya yang salah. Lalu mereka masih bilang, kurang mujizat, kurang bukti. Nah, di situ Yesus mengecam, saudara sekalian ya. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Dan kemunafikan adalah sebuah dosa yang cukup berbahaya, ya sangat berbahaya untuk kita orang Kristen.
Karena kemunafikan datangnya khususnya dari mereka yang dianggap orang percaya. Sama seperti orang Farisi dianggap rohani. Saudara, apa ciri khas kemunafikan? Apa yang dimaksud dengan munafik? Menurut Yesus, ya, kalau kita baca ayat 39. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Satu, lebih mementingkan penampilan lahiriah daripada kesungguhan hati. Ya, jadi eksternal daripada internal. Ya kan? Pokoknya dari luar kelihatan beribadah begitu loh. Everything looks good begitu kan? Soal hatinya itu nggak penting. Nah, ini dia munafik, saudara sekalian. Ya kan, sama seperti orang berkata, hubungan dengan Tuhan tuh nggak ada yang tahu lah. Kamu saat teduh, nggak saat teduh, begitu kan nggak penting. Yang penting orang lihat kamu, luarnya tuh aktif, begitu ya. Kalau ada orang punya pendapat begitu, dia jatuh di dalam kemunafikan. Seperti orang Farisi ya. Itu yang pertama, lebih mementingkan aspek luar daripada dalam. Yang kedua, mengutamakan aturan pribadi atau aturan kelompok daripada kebenaran firman Tuhan. Ayat 42. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, kamu membayar persepuluhan dari selasi, dan inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi mengutamakan aturan pribadi. Pokoknya yang namanya perpuluhan itu sampai ke sayur-mayur, begitu ya. Kamu beli kopi 100 gram, 10 gram perpuluhan. Ya, kamu beli gandum begitu ya 1 kilo 100 gram kasih. Gituan diurusin saudara sekalian. Tetapi janda yang mati, suaminya wanita jadi janda yang suaminya meninggal begitu ya. Lalu dikatakan begini, suamimu selama hidup sudah menyerahkan akte rumah ini. Jadi kamu mesti keluar dari rumah itu. Wah, menelan rumah janda-janda saudara sekalian. Suruh orang melakukan peraturan tapi rumah janda ditelan begitu kan, dengan klaim suamimu sudah menyerahkan akte rumah kepada bait Allah. Kami pegang akte rumahnya. Jadi kamu keluar dari situ. Kami kasih waktu 1 bulan ya. Jadi gelandangan kemana kayak numpang sama saudara. Seperti itu kejamnya. Dan yang ketiga saudara sekalian, haus akan pengakuan dan pujian orang terhadap pencapaian rohaninya. Ayat 43. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Wah, saudara sekalian, ini 3 aspek kemunafikan ya yang Yesus kecam dari orang-orang Farisi. Ini menjadi satu refleksi buat setiap kita, ya kan? Apakah kita sungguh menekankan kesungguhan hati lebih daripada penampilan? Apakah kita sungguh back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, lebih kepada aturan kelompok atau pribadi ya. Dan apakah kita di dalam pelayanan ibadah, dalam hidup sehari-hari, yang kita kejar tuh pujian orang dan pengakuan orang. Apa itu? Dan biar ini 3 poin ini boleh menjadi refleksi juga bagi kita orang-orang Kristen. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sedemikian jauh ya sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Pak Luis ya untuk memandu kita dalam sesi tanya jawab.